Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali. Ya, rasanya senang ini kalau kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengambil tema dipanggil untuk sebuah misi. Ya, mungkin langsung bagi setiap jemaat berkata, waduh berat sekali ini ya. Judulnya berat sekali. Kita dipanggil untuk sebuah misi. Mengapa? Karena kita selama ini terpola di dalam pikiran kita, tertanam dalam pikiran kita, yang namanya misi adalah pergi ke tempat yang jauh. Kita harus meninggalkan segala sesuatu, lalu kita meninggalkan semua untuk pergi ke daerah misi, gitu kira-kira. Pikirannya begitu. Tetapi saya harus katakan tentu itu bagian dari misi, tetapi misi bukan itu saja. Ya. Dan kalau saja itu saja misi, maka panggilan untuk misi ini hanyalah untuk beberapa orang saja. Ya. Dan gara-gara begitu jadi sulit sekali kita memahami jadinya bahwa hidup kita ini adalah untuk sebuah misi, ya. Nah, saya harus katakan bahwa setiap anak Tuhan ternyata dipanggil, ditetapkan untuk sebuah misi. Ya, misinya Tuhan. Tidak hanya yang kalau pergi tadi, enggak. Orang yang tinggal pun ada di dalam misinya Tuhan. Orang yang tidak pergi pun tetap saja menjalankan misinya Tuhan. Ada yang pergi dan ada yang tetap tinggal, saudaraku. Tetap mengerjakan misinya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ini penting sekali cara kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengapa banyak orang tadi saya katakan karena cara pandangnya misi itu begitu, sehingga dia tidak pernah tinggal jadinya dalam rencana Tuhan. Mengerjakan misi yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, dan itu bahaya sekali. Saya harus katakan begini, saudaraku. Yesus berkata, ya, pelita katanya, pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang. Kenapa? Karena pelita ditetapkan untuk menerangi. Amin. Garam adalah untuk memberi rasa. Memberi rasa asin. Kalau dia tidak lagi asin, katanya tidak ada gunanya. Begitu juga Tuhan berkata, ya, kamu ditetapkan untuk berbuah. Pohon untuk berbuah. Kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya. Selain dibuang menjadi kayu api. Kalau garam, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hidup kita, kalau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, menjadi tidak berguna. Useless. Gak ada gunanya, saudaraku. Ini penting sekali. Itu sebabnya saya berdoa, kita membuka hati kita, melihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Dan setiap kita nanti kalau kita, wow, ternyata itu maksud Tuhan ya. Kita harus buka hati kita supaya hidup kita jangan sia-sia, saudaraku ya. Jangan tidak berguna. Ya. Nah, saudaraku, ayat yang saya ingin bagikan sudah sering kita dengar dan bahkan kita hafalkan. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ini adalah ayat yang sangat terkenal karena adalah
kata-kata dari Tuhan kita yang menjadi amanat sebelum dia terangkat ke sorga. Kalau ada orang tua yang dipanggil oleh Tuhan, dia menuliskan amanat. Dan orang-orang yang menerima amanat itu tidak bisa tidak akan dilakukan. Kenapa? Ini amanat. Ini hal yang sangat-sangat penting. Dan begitu juga dengan Tuhan kita. Ya, sebelum terangkat ke sorga, dia menyampaikan pesan ini yang kita kenal menjadi amanat agung. Sudah sering dikhotbahkan, sering mungkin kita dengar, bahkan juga kita hafal. Tapi yang harus saya katakan, masih banyak anak Tuhan yang tidak menjalankannya. Dan saya berdoa kita semua, baik saudaraku yang ada di sini, saudaraku yang ada juga di rumah, betul-betul memperhatikan saudaraku. Nah, ada 4 hal di sini. Ya. Yang pertama adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari kebenaran ini bahwa setiap kita dipanggil, amanat Tuhan itu setiap kita dipanggil untuk menjadi masuk ke dalam misinya Tuhan, saudaraku. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan yang dia perintahkan untuk kita. Tidak bisa enggak. Ya. Apa itu, saudaraku? Nah, kita dipanggil untuk sebuah misi tadi. Misinya adalah supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadikan mereka murid-murid Tuhan. Dan doanya Tuhan Yesus, kalau di Yohanes 17 jelas sekali dia katakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi sama. Allah Bapa mengutus Yesus putranya ke dalam dunia ini, katanya. Sama seperti itu juga Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini. Jadi fungsi kita di dunia ini sama untuk mengerjakan misinya Tuhan. Melanjutkan misinya Tuhan, saudaraku. Tuhan punya misi atas dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini, dan hal yang luar biasa adalah kita mempunyai tugas yang sama melanjutkannya sampai nanti dia akan datang kembali, saudaraku. Ini poin yang penting kita harus pahami, saudaraku, ya, bahwa kita memang dipanggil untuk sebuah misi tanpa terkecuali. Bukan hanya orang tertentu. Saudara tinggal di sini, di dunia ini, ternyata adalah bukan hanya sekedar supaya berkarir, punya anak, tetapi punya tugas. Tugasnya sama seperti Tuhan datang ke dunia ini. Kita juga ada di dunia ini sama seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah supaya dia datang untuk melayani, supaya dia bisa memberi hidup, supaya dia bisa berbagi dengan kita, saudaraku. Dan sama seperti itu, itulah tugas kita melanjutkan misinya Tuhan itu. Berbagi, tadi kalau lagu kita itu, ya, memberikan hidup kita bagi banyak orang, saudaraku. Dan ini supaya kita betul-betul memahami, ini sebenarnya adalah pekerjaan yang luar biasa mulia. Misi kita ini adalah suatu hak yang istimewa, yang luar biasa. Yang ini yang jarang dipahami oleh anak Tuhan. Ternyata kita melanjutkan misinya Tuhan. Ya. Saudaraku, Rasul Paulus menjelaskannya ya sampai luar biasa ini. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah
utusan-utusan Kristus seakan-akan, perhatikan yang saya bold kuning saudaraku ya, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Wah, ini sangat mencerahkan saudaraku. Allah memakai sama seperti sekarang, sebenarnya saudaraku bukan saya yang berkhotbah, sebenarnya adalah Tuhan menyatakannya sendiri bagi saudara melalui saya gitu. Itu maksud firman Tuhan ini. Ya. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi Yesus sendiri yang berbicara kepada kita saat ini berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sama seperti 2000 tahun yang lalu saudaraku. Ini adalah suatu anugerah, kita bisa dipakai menjadi teman sekerjanya. Teman menjadi perantaranya yang luar biasa. Saudaraku, kalau ada saudaraku juru bicara presiden, sangat dihormati orang. Apa yang dikatakannya adalah ya apa yang mau disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, kalau mau tahu katanya apa yang mau disampaikan Presiden, tanya juru bicara Presiden. Jadi juru bicara Presiden sangat-sangat dihormati orang. Ya. Dan sangat-sangat strategis luar biasa jabatan itu. Itu anugerah yang luar biasa kalau dia bisa menjadi juru bicara presiden, saudaraku. Kita bukan hanya juru bicaranya presiden, tetapi raja di atas segala raja. Jadi pahami dulu saudaraku, yang pertama adalah saya harus mau menerima tugas dari Tuhan, bahwa tugas saya adalah melanjutkan misinya Tuhan. Engkau diselamatkan, engkau dijadikan anaknya, bukan untuk sekedar supaya engkau selamat saudaraku. Bukan hanya sekedar supaya kita diberkati gitu. Nah yang sayang adalah tadi banyak orang tidak memahami untuk apa dia ada di dunia ini. Untuk apa dia diselamatkan, saudaraku. Ya. Sehingga fokusnya beda. Itu yang membuat banyak masalah dalam hidup kita. Karena nggak pas. Banyak orang fokus saya adalah supaya saya diberkati, uangnya banyak. Tidak salah saudaraku, tapi bukan itu fokus hidup kita. Bukan salah kita diberkati oleh Tuhan. Tentu kita penting sekali diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjalankan misinya Tuhan. Tetapi fokus kita adalah untuk menjadi serupa, segambar, menerima tugas dari Tuhan kita itu, menjalankan tugas dari Tuhan kita itu. Yesuslah yang menjadi fokus kita. Dialah yang menjadi harusnya kita kejar. Dialah yang menjadi harta kita, saudaraku. Yesus. Dan itu cukup saudaraku. Itu sebabnya ternyata kalau saya baca-baca firman Tuhan ya. Ya selama pandemi ini saudaraku, memang saya terus saja menggali kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya gimana ya? Gitu. Dan satu poin yang saya dapatkan adalah saya harus install ulang tujuan-tujuan hidup saya. Fokus hidup saya. Ternyata yang kita harus cari adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah harta yang terbesar saudaraku. Menjalankan perintah-perintahnya, pekerjaannya, itulah saudaraku yang membahagiakan kita. Selama kita fokusnya pada yang lain saudaraku, engkau akan kecewa. Dan kau tidak akan pernah puas dalam hidupmu. Itu sebabnya selalu Tuhan bilangin, cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya ditambahkan. Itu maksudnya saudaraku. Coba saudaraku perhatikan ya.
Mazmur 23 katakan begini ya. Akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ya. Lalu dia ceritakan, ia membawa kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang, semua yang bagus. Tapi selanjutnya adalah dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena yang utama itu Tuhan. Bukan soal rumput yang hijau, bukan soal air yang tenang, tetapi Tuhan ada atau tidak. Tuhan kita miliki atau tidak. Ya, kemarin saya juga bagikan saudaraku ya, kalau kitab Ibrani itu berkata supaya kita mencukupkan dengan apa yang ada ya. Coba misalnya waktu kalau dalam message itu, jangan terobsesi dengan hal-hal materi. Sebab saya berjanji, coba perhatikan, bukan dia janji, nanti kamu saya berkati, bukan. Sebab saya berjanji, kata Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Persoalannya apakah Tuhan ada atau tidak? Pada waktu murid-murid saudaraku, ya, pergi, ada badai yang datang. Lalu mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli, kita mau binasa. Lalu apa kata Tuhan? Mengapa engkau takut? Gitu. Bukannya minta maaf Tuhan, aduh sorry, aku ketiduran. Enggak. Dia malah marah lagi berkata, mengapa kamu takut? Kenapa? Yang utama itu Tuhan ada. Janji. Jadi poinnya adalah apakah Tuhan ada, itu cukup untuk kita. Percayalah, milikilah keinginan untuk mengenal Tuhan, memiliki Tuhan seutuhnya. Galatia 2 ayat 20 itu berkata begini, soal iman kita ini ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat hafalan ya. Saudaraku, di dalam hidup kita ini, iman kita ini, bukan soal banyaknya uang kita atau sedikit, bukan soal saudara bisa jalan-jalan kemana-mana, gitu, bukan. Tetapi apakah Kristus engkau miliki? Itu saja, dia cukup bagi kita. Dan itu yang mengubahkan hidup kita. Itu yang membuat engkau puas. Itu yang membuat engkau hidupmu akan berubah total. Jadi terima kebenaran firman Tuhan ini. Ya, engkau berkata, ya Tuhan, ini luar biasa, aku dilayakkan oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan. Ya, kita belum belajar apa misinya itu. Tapi poin pertama adalah engkau ditetapkan oleh Tuhan untuk sebuah misi. Engkau dipanggil untuk melanjutkan misinya Tuhan. Nah, apa itu saudaraku? Yang selanjutnya dia katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah isi misi yang pertama, yaitu membaptis. Maksudnya adalah, kalau kata membaptis ini, memasukkan orang menjadi keluarga Allah. Kalau mau masuk gereja, dia dibaptis, menjadi bagian dari keluarga Allah. Memberitakan Injil. Tugas kita yang pertama adalah memberitakan Injil bagi mereka. Supaya setiap orang boleh menjadi anggota keluarga Allah. Setiap
orang yang di sekitar kita itu menjadi anak Allah, menjadi bagian dari keluarga Allah. Ya. Dan saudaraku, saya harus katakan saudaraku ya, untuk menceritakan kasih Tuhan ini adalah pekerjaan yang luar biasa besar, luar biasa. Ini hadiah terbesar bagi orang banyak saudaraku. Engkau diberi kesempatan untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk dia. Bagaimana dia dipindahkan dari tadinya bukan anggota keluarga menjadi anggota keluarga Allah. Kalau saudara mungkin ditawarkan, siapa yang mau jadi anak presiden gitu. Jadi anak asuhnya presiden, mewarisi hartanya presiden. Wah, rasanya semua tunjuk jari. Bukankah itu harta terbesar yang luar biasa? Nah, kenapa saudaraku nggak banyak orang menceritakan? Karena dia sendiri kadang tidak memahaminya. Saya harus katakan saudaraku ya, mengapa saya bisa jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan? Sebenarnya kisahnya karena pada waktu saya masih di kampung saudaraku, walaupun rajin ke gereja, teman saya berkata waktu saya kuliah di Bogor, dia berkata, wah kalau kamu kerjanya di gereja, rajin sekali ke gereja, kamu kalau mati masuk surga dong, katanya gitu. Saya bilang enggak, karena saya manusia berdosa. Lalu dia ceritakan, Yesus sudah mati untuk saya, orang berdosa, jadi kamu tidak perlu masuk neraka. Wow, dan itu luar biasa. Itu mencerahkan saya dan sejak itu saudaraku, ya, hati saya meluap dengan sukacita. Dan saya mau beritahu kepada semua orang. Ya, banyak orang tertipu. Dia pikir ya, dia hanya dengan usaha sendiri terus supaya dia bisa masuk surga. Sehingga saya sampai bapak saya ceritakan, wah kamu sudah gila Alkitab katanya. Saya ikut saudaraku persekutuan, dia pernah datang ke kos saya, hari Senin saya ada kunjungan, hari Selasa saya ada PA ke atas, Rabu persekutuan, ya, Kamis kami PI, kunjungan gitu, PA ke bawah, setiap hari. Lalu dia bilangin, dalam bahasa daerah dia bilang gitu ya, Nabi belot doho katanya. Artinya saudaraku, kamu sudah gila Alkitab. Kenapa? Ada sukacita yang luar biasa. Kisah 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sehingga memberitahukan orang lain bagaimana mereka dapat memperoleh hidup yang kekal adalah hal yang terbesar yang dapat kita lakukan bagi orang-orang itu saudaraku. Hadiah terbesar bagi orang tua saya adalah memberitahukan kepada dia bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Kalau engkau sudah percaya pada Yesus, engkau pasti selamat. Itu adalah hadiah terbesar bagi orang tua saya. Itu sebabnya pada waktu itu saudaraku, yang waktu itu kurang berhikmat saya khotbahin ayah saya khotbahin ibu saya, lalu mereka protes saudaraku ya. Kamu baru anak kecil, asam garam belum banyak, kamu apain katanya. Kamu sembarangan aja katanya. Tetapi karena kasih yang luar biasa. Ya. Walaupun akhirnya saudaraku ya, waktu itu belum dia terima, tetapi lambat laun mereka akhirnya menerima keselamatan. Ya. Bahkan sampai mertua saya minta saya yang membaptis dia. Karena mendengar Injil saudaraku. Ya, dari saya. Saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, pahami betul bahwa keselamatan yang kita terima adalah hadiah terbesar.
Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau jangan sukacita karena ini, karena itu, karena ini. Sukacitamu harusnya adalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Betul saudaraku. Pandemi ini harus mereinstall saudaraku. Menginstal ulang tujuan hidup kita, pemahaman-pemahaman kita saudaraku. Di zaman pandemi ini uang bukan segalanya. Yang tadinya orang mungkin wah gimana gitu ya. Ya, mungkin dulu banyak orang wah moto-motonya wah di mana-mana gitu. Kalau sekarang moto gimana pakai masker ya? Ya kurang nyaman. Mau tempatnya bagus kita foto tapi pakai masker nggak bisa. Karena nggak bisa. Tuhan sedang bekerja memaksa menurut saya saudaraku. Supaya engkau bukan karena begitu-begituan lagi saudaraku. Ya. Kalau orang mau selfie gitu ya, ya masih nekat juga buka masker gitu ya. Ya betul gitu bisa, tapi di tempat keramaian enggak bisa. Terpaksa harus reinstall saudaraku. Enggak bisa enggak. Karena memang hidup ini bukan untuk itu semua saudaraku. Ya. Saya jadi betul-betul memahami maksud Rasul Paulus yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Yang dilanjutkan mati adalah keuntungan itu ya. Tapi maksudnya hidup adalah Kristus itu, ternyata terjemahannya adalah yang memiliki Kristus itu. Hidup itu soal memiliki Kristus, menjalankan perkataannya Kristus, menyenangkan hati Kristus, menjadi seperti Kristus. Itu saja. Itulah hidup. Yang konsep dunia ini atau iblis menipu, membuat ya kalau kita nggak ada uang nggak ada artinya hidup. Kalau kita nggak bisa keluar rumah nggak ada artinya hidup. Kalau kita nggak bisa jalan-jalan nggak ada artinya hidup. Bukan itu semua. Hidup kita bukan hanya karena kita punya suami, punya istri, punya anak. Enggak. Hidup kita ini adalah untuk Kristus. Wow. Karena nggak ada masalah, sudah. Kalaupun kau ditinggal, nanti ketemu lagi ya. Kalau engkau pun miskin sekarang ini, hartamu besar di sorga. Ya, dan kau akan nikmati itu dengan waktu yang lama, saudaraku. Itu pun kalau ya. Sebab kalau engkau menghadapi sekarang sudah, kalau zaman dulu ada teologi penderitaan. Lalu habis itu teologi kemakmuran. Yang sekarang semuanya habis gara-gara pandemi ya. Sekarang adalah teologi Kristus. Supaya kita memiliki Kristus. Bukan menderita, bukan juga kaya raya, bukan. Ya, tetapi kita bisa menikmati segala sesuatu. Itulah di dalam Kristus. Kita mungkin tidak terlalu wow, hebat, luar biasa, tetapi kita bisa menikmati segala sesuatu di dalam Kristus. Ya. Rasul Paulus berkata, ya mungkin dia banyak menderita, tetapi dia memperkaya banyak orang. Yesus juga datang ke dunia ini, ya, meletakkan kepalanya juga dia tidak susah, tetapi dia justru memberi kehidupan bagi banyak orang. Nah, itu yang kedua tadi adalah untuk menyatakan tadi Injil Kristus tadi ya. Dan terima itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu kesempatan yang luar biasa saudaraku. Hadiah yang terbesar bagi teman-temanmu, bagi anggota keluargamu adalah kalau engkau menyampaikan tadi harta terbesar itu adalah Yesus itu. Dia sudah mati untuk dia saudaraku. Dan itu adalah kebiasaan saya, makanya sampai saudaraku, setiap ada anggota keluarga datang ke rumah saya, selalu saya usahakan untuk menceritakan kasih Tuhan buat dia, dan dia boleh menerima Injil. Mari Bapak Ibu pahami itu adalah hadiah terbesar. Yang pertama adalah
mari kita pahami itu juga hadiah terbesar untuk kita. Yesus itu adalah, Injil itu adalah hadiah terbesar. Dan kalau kita ada di sana saudaraku, itulah yang dimaksud oleh Tuhan tentang perumpamaan tentang kerajaan. Dia bilang kerajaan surga itu sama seperti harta yang terpendam. Sama seperti mutiara yang ada di ladang. Karena begitu mahalnya dia menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan ladang itu. Untuk membeli ladang itu saudaraku. Kenapa? Itu luar biasa harganya. Kalau kita ada sampai di sana, engkau akan bahagia, engkau akan lihat pekerjaan Tuhan nyata atas hidupmu saudaraku. Engkau akan berkata, wah Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Amin. Nah yang ketiga, kelanjutan ayat itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini adalah memuridkan saudaraku. Ya. Kita tidak cukup hanya menjelaskan Injil, tapi mengajari mereka, menolong mereka bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Ini juga kata yang sepertinya sulit sekali ini dipahami banyak anak Tuhan. Sehingga banyak anak Tuhan bukan hanya tidak dimuridkan, ya, dimuridkan saja susah, apalagi memuridkan. Perbedaan gereja dengan pertemuan-pertemuan yang pada umumnya adalah pemuridan. Itu sebabnya saya ada PA saudaraku, bahaya gereja. Yaitu apa katanya? Dia cuman berkumpul saja tanpa dimuridkan. Itu bahaya gereja, cuman kumpul saja. Berkerumun, tetapi tidak dimuridkan. Dia mungkin bertumbuh secara jumlah, tetapi bukan mengakar. Itu sebabnya di zaman Yesus, yang mengikuti Yesus luar biasa banyak. Terbukti Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Di kesempatan lain 4.000. Banyak orang mengikuti Yesus, tetapi ketika Yesus disalib, tinggal sedikit orang. Ya, sedikit orang. Kenapa? Tidak mengakar. Ketika ada tantangan, ada masalah, tidak mengakar. Penting sekali kita dimuridkan, diajar. Bukan hanya itu, tugas kita adalah mengajar yang lain. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, ya saya harus katakan begini nih. 1 Yohanes 5, ini Rasul Yohanes berkata begini ya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, perhatikan ini, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kalau saya berkata, saya adalah percaya kepada Yesus, langsung di sini nih menjadi satu kesaksian. Dia nggak bisa diam, dia menceritakan saudaraku, saya percaya. Tadi pagi istri saya menceritakan pada saya, ya, asisten rumah tangga kami percaya Yesus, ya. Lalu dia katakan, dia menyampaikannya kepada saudara-saudaranya. Dia menyampaikannya, sudah menyampaikannya. Kenapa bisa begitu? Nggak bisa. Itu kalau kita sudah percaya, kita pasti. Nah itu. Kalau engkau menerima firman Tuhan, harusnya dia ada dalam kesaksian itu ada di dalam hatimu. Pasti kita pengen bagikan. Itu maksudnya. Jadi secara alamiah, setiap kita mempunyai kemampuan untuk harusnya mengajar orang lain. Karena setiap kita diajar, kita langsung pengen ngajar orang lain. Gitu maksudnya.
Tapi banyak anak Tuhan ya tidak melakukannya. Ya. Jangan-jangan saudaraku, ya dia tidak menerima pengajaran itu. Karena kalau dia menerimanya, dia pasti kasih tahu. Ya. Mas Budi seringkali saya lihat kalau kesaksian, apa yang dia pelajari, dia langsung ngajarin kepada anak PA-nya. Dia langsung, oh kami kemarin PA katanya. Saya jelaskan, oh iya ya. Artinya kenapa? Karena dia percaya. Dia lanjutkan. Itu maksud ayat ini. Mari Bapak Ibu, ya, biarkan dirimu masuk kepada misinya Tuhan. Itulah misinya Tuhan. Membawa orang kepada Kristus dan akhirnya ngajari mereka apa yang kau dapat. Ya. Kalau para rasul itu berkata, kalau dalam firman Tuhan, apa yang telah kami dengar dan kami lihat itu, kami sampaikan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Wow. Allah mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Itulah tugasnya. Saya rindu semua jemaat Tuhan mau jadi bukan hanya melayani, tentu ini baik sekali, bukan tidak, tetapi mau melayani orang lain, memperhatikan orang lain, berbagi hidup dengan orang lain. Karena tugasmu adalah untuk mengajari mereka, saudaraku. Sorry. Yang keempat adalah, ini membagi kehidupan, yang Tuhan mau kita membagi kehidupan, saudaraku ya. Berbagi kehidupan itu adalah kesaksian kita. Apa yang kau dapat, saudaraku? Pengalaman-pengalamanmu apa? Dan juga pelajaran-pelajaran kehidupan. Lalu akhirnya engkau akan menyatakan kabar baik. Apa itu Injil, saudaraku? Yaitu Yesus mati untuk dia. Kau bisa memulainya mengajar itu dengan cara menyampaikan apa yang kau dapat. Menyampaikan pengalaman-pengalaman hidupmu, bagaimana Tuhan menolong hidupmu, dan satu lagi adalah menyampaikan kabar keselamatan. Nah, engkau sedang memuridkan orang itu. Perhatikan dia, bagikan. Jangan langsung berpikiran memuridkan ini adalah, wah ada kelas, ada apa, saudara harus mengajar gitu, enggak. Sebenarnya sesederhana itu. Perhatikan dia, bawa dia, mengajarkan segala sesuatu yang kau terima. Nah, yang terakhir, saudaraku, ayatnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu menjadi nyata ketika kita ada di dalam misinya Tuhan itu. Ia akan ada bagimu. Dia ada bagimu. Mari Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, engkau akan memiliki Kristus. Engkau ada bersama-sama dengan Kristus. Sehingga enggak ada lagi, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, saudaraku, wah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar. Inilah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan bukan berkat dalam arti materi, saudaraku. Yang Tuhan janjikan berkat itu adalah Ia bersama-sama dengan engkau. Berkat yang terbesar adalah hadirnya Tuhan dalam hidup kita.
hadirnya Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam rumah tanggamu, dalam apapun. Karena kalau Dia hadir, saudaraku, tidak ada yang sukar. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kau meraih kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.